Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar mustalah hadis dari kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini kita sudah sampai di pembahasan tentang al-idraj atau mudraj, istilah mudraj. Ada mudraj fil matan. Ya. Kita akan membahas tentang pengertiannya, kemudian tempatnya dan contohnya, serta mata yuhkamu bihi, kapan dihukumi bahwasanya itu adalah sebuah mudraj. Mudraj di dalam matan pengertiannya adalah seorang rawi memasukkan dalam sebuah hadis suatu ucapan. Seorang rawi memasukkan sebuah ucapan dalam sebuah hadis min indihi, yang ucapan tersebut dari dirinya sendiri, bukan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ucapannya sendiri tanpa keterangan. Mungkin hal tersebut untuk menafsirkan sebuah kalimat atau sebuah kata di dalam hadis tersebut, atau ingin mengambil sebuah kesimpulan hukum, istinbatun lil hukum, au bayanil hikmah, atau menerangkan tentang suatu hikmah. Jadi ada 3 alasan kenapa ada mudraj: menafsirkan sebuah kata, mengambil kesimpulan hukum, atau menerangkan sebuah hikmah. Kata yang bukan dari hadis, dari seorang rawi, ya, dia ucapkan sendiri dari dirinya sendiri. Dan terkadang terdapat di dalam awal sebuah hadis, terkadang di tengahnya, dan terkadang di akhirnya. Ada 3 kemungkinan. Contoh di awal, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sempurnakanlah wudu, celakalah bagi tumit dari neraka. Perkataan sempurnakanlah wudu ini adalah mudraj, sisipan dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam hadis akan terlihat itu ucapan Nabi, sempurnakanlah wudu, celakalah bagi tumit dari neraka. Dari mana kita bisa mendapatkan bahwasanya ini adalah ucapan Abu Hurairah? Bayanathu riwayatul Bukhari, diterangkan di dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, beliau mengatakan sempurnakanlah wudu karena Abul Qasim, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, telah bersabda, celakalah bagi tumit dari neraka ketika wudu dan tidak terkena air. Ya, ini adalah contohnya. Contoh di pertengahan, hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di dalam bab Bad'il Wahyi di dalam Sahih Bukhari, bagaimana cerita wahyu pertama kali turun. Di dalam hadis tersebut disebutkan wa kana yakhlu bi ghari Hira, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan untuk menyendiri di gua Hira. Wa yatahannas fihi, Nabi melakukan tahannus. Dan di sini dikatakan wa huwa ta'abbud, dan itu adalah ta'abbud, beribadah. Tahannus artinya ta'abbud. Al-layali dawatil adad, beberapa malam, ya. Pada ucapan wa huwa ta'abbud, perkataan itu adalah ibadah atau beliau melakukan ibadah. Mudrajun, sebuah sisipan dari ucapan Imam Az-Zuhri. Diterangkan di dalam riwayat Imam Bukhari dari jalannya Imam Zuhri juga dengan lafal wa kana yalhaqu bi ghairil Hira wa yatahannas fihi, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa ke Gua Hira untuk melakukan tahanus di sana. Qala, yaitu Imam Az-Zuhri mengatakan wa tahannus at-ta'abbud, tahanus itu artinya adalah beribadah. Maka ini riwayat menerangkan bahwasanya ini adalah idraj, mudraj, sisipan dari ucapan Imam Az-Zuhri. Baik. Contoh di akhirnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan
putih di bagian kepalanya dan putih di bagian tangan dan kakinya karena efek dari wudhu. Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan tanda putihnya yang di kepala maupun di kaki dan tangan, maka hendaknya dia melakukannya. Nah, di dalam hadis ini ucapan yang dimulai dari barang siapa yang mampu untuk memanjangkan putih di kepalanya dan di kakinya, hendaknya dia lakukan, ini merupakan mudraj, sisipan dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Dan riwayat ini bersendirian dalam meriwayatkannya Nu'aim bin Mujmir dari Abu Hurairah. Hanya Nu'aim bin Mujmir yang menambah perkataan man istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al, ini hanya diriwayatkan dari jalan Nu'aim bin Mujmir. Ya. Dan disebutkan di dalam kitab Musnad bahwasanya Nu'aim bin Al-Mujmir mengatakan, saya tidak tahu apakah ucapan barang siapa yang mampu untuk memanjangkan gurahnya hendaknya dilakukan merupakan ucapan Nabi atau ucapan Abu Hurairah, kata Nu'aim bin Mujmir. Ada dua kemungkinan ini. Dan telah dijelaskan oleh beberapa para ahli bahwasannya kalimat itu merupakan sisipan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan la yumkin, gak mungkin itu dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu contoh di akhir hadis. Kemudian kapan disebut bahwasanya sebuah kata itu sisipan? Kapan bisa dikatakan hal tersebut? Ya, di sini dikatakan oleh Syekh tidak disebut sebagai sebuah sisipan kecuali ada dalil dari ucapan seorang rawi bahwasanya itu adalah mudraj. Orang rawi mengatakan itu adalah sisipan gitu. Atau dari ucapan salah seorang ulama yang diakui keilmuannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, atau dari ucapan orang yang mensisipkannya. Ya. Atau mungkin yang ketiga ini maksudnya ucapan sisipan tersebut mustahil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mustahil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maka dihukumi sebagai idraj. Ya. Baik, di antara bentuk sisipan itu ada pembahasan tentang mudraj, ada juga pembahasan tentang ziyadat as-siqat atau ziyadah fil hadis, tambahan di dalam sebuah hadis. Yang akan kita bahas dalam ziyadah ini adalah pengertiannya, kemudian macam-macamnya, kemudian penjelasan tentang hukum di masing-masing jenisnya disertai dengan contoh. Ziyadah fil hadis, apa maksudnya? Tambahan dalam sebuah hadis. Beda dengan sisipan ya. Sekarang tambahan dalam hadis, yaitu salah seorang rawi menambahkan dalam sebuah hadis sesuatu yang bukan hadis. Ya. Kalau idraj itu seakan-akan itu tambahan dari lafal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ziyadah ya, itu bukan dari lafal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan terbagi menjadi dua. Antakuna min qabilil idraj, bisa jadi ziyadah itu bentuknya adalah idraj, yaitu mudraj, yaitu yang ditambahkan oleh salah seorang rawi dari sisinya sendiri, dari rawi itu sendiri, la ala annaha minal hadis, dan tidak ada maksud itu dari sebuah hadis. Dan ini telah dijelaskan hukumnya di pembahasan mudraj. Baik, yang kedua, an ya'ti biha ba'dur ruwat ala annaha minal hadis nafsihi. Ya. Para rawi menambah sebuah kalimat atau kata dan seakan-akan itu memang bagian dari hadis. Kalau mudraj memang bukan bagian dari hadis. Tapi kalau tambahan ziyadah di sini bagian dari hadis. Baik, kemungkinan pertama, apabila tambahan tersebut dari orang yang tidak thiqah, maka tidak diterima. Ya. Kenapa kok tidak diterima? Karena seorang rawi yang tidak thiqah, kalau dia bersendirian dalam riwayat dan tidak menambah saja,
ya, maka dia nggak diterima gitu. Apalagi kalau dia sudah menyelisih yang lainnya. Karena yang namanya ziyadah di sini, ziyadatul thiqat, dia menyelisih yang lainnya. Ya. Maka ini lebih utama untuk ditolak. Baik, ini kalau dia tidak thiqah. Kemudian kalau dia thiqah, apabila dia adalah rawi yang thiqah, dan riwayatnya ini bertolak belakang, ada kontradiksi dengan riwayat yang lainnya dari rawi yang thiqah, ya, ini bertolak belakang kepada rawi lain yang lebih thiqah, ya. Ini lebih thiqah di sini ya. Ya, jumlahnya lebih banyak yang diselisihi atau rawi yang diselisih lebih kuat hafalannya, maka la tuqbal, tidak diterima. Karena ini termasuk dalam pembahasan hadis yang syadz, ya. Seorang rawi thiqah menyelisih rawi yang thiqah lainnya, maka disebut hadis syadz. Contohnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma apabila beliau membuka salat, ya, melakukan takbir pembukaan, maka beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan dua bahunya. Dan apabila beliau bangkit dari ruku, beliau mengangkat tapi lebih bawah dari dua pundaknya. Berkata Abu Dawud, lam yadhkur raf'ahuma, tidak menyebutkan tentang mengangkat keduanya di dua tempat tersebut. Ada kata duna dzalika, ya. Di dalam tidak menyebutkan kata duna dzalika, ya, atau selain di keduanya ini, selain Imam Malik, ya. Tidak ada yang menyebutkan hadis ini kecuali Imam Malik saja. Dan telah sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan bahu atau pundak ketika beliau membuka salat, ketika beliau hendak ruku, ketika beliau bangun dari ruku, tanpa ada tafrik, ya, tanpa ada perbedaan tinggi rendahnya. Ya. Beda dengan riwayat Imam Malik tadi. Baik, ini kita sudah di kemungkinan kedua. Ditambah oleh rawi yang thiqah tapi kontradiksi. Sekarang kita akan membahas apabila tidak kontradiksi dan rawinya thiqah, ya, maka diterima. Kenapa? Karena ada tambahan ilmu di tambahan ini. Contohnya hadis Umar radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salah seorang di antara kalian yang berwudu, kemudian menyempurnakan wudu, ya. Kemudian dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu, kecuali akan dibukakan pintu surga yang jumlahnya 8, dia bisa masuk dari pintu mana saja. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dua jalan. Dan di salah satu jalan periwayatannya ada tambahan wahdahu la syarikalah setelah ucapan illallah. Berarti di riwayat kedua ini, riwayat Imam Muslim mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Ya, ada tambahan itu. Maka ini diterima, kata Syekh. Baik, ini kita sudah membahas tentang ziyadah, tambahan. Ada yang masuk dalam mudraj, ada yang masuk dalam ziyadah tapi bukan mudraj, ya. Bagian dari hadis itu sendiri. Kalau tambahan ini dari rawi yang dhaif maka ditolak. Kalau dari rawi yang thiqah dan berkontradiksi maka ditolak. Kalau dari rawi thiqah dan tidak kontradiksi maka diterima. Baik, kita lanjutkan tentang ikhtisarul hadis, meringkas hadis. Ya, meringkas hadis. Ya. Ada pembahasan tentang meringkas hadis, kemudian meriwayatkan dengan makna. Nah, sekarang kita bahas tentang meringkas hadis, pengertiannya dan hukumnya. Yang dimaksud dengan meringkas hadis adalah seorang rawi menghilangkan sebagian dari hadis tersebut. Ya.
Misalkan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana dan seterusnya. Kemudian dia hanya mengatakan innamal a'malu binniyat. Itu artinya meringkas hadis, ya. Dan tidak boleh dilakukan kecuali dengan 5 syarat. Yang pertama, jangan sampai ketika dia meringkas maknanya langsung berubah. Tidak boleh, ya. Kapan itu ketika meringkas kok maknanya berubah? Yaitu ketika ada istisna, ada kata ila. Nggak boleh kata ilahnya dihilangkan. Ada kata hatta, sampai, ya, goyah, nggak boleh dihilangkan. Ada kata wahua atau hal, nggak boleh dihilangkan. Ada kata syaratnya idza dan semisalnya, nggak boleh dihilangkan, ya. Ini nggak boleh dihilangkan. Contohnya adalah jangan kalian menjual emas dengan emas kecuali setara. Kemudian kata setaranya dihilangkan, nggak ada, nggak boleh. Kemudian hadis, jangan kalian menjual buah sampai buah itu sudah layak untuk dipanen, ya. Kemudian dihilangkan kata hatta sampai akhirnya, nggak boleh, ya. Kemudian eh, jangan kalian memutuskan hukum antara dua orang yang sedang berselisih dalam keadaan marah. Kemudian dia hanya meriwayatkan, jangan kalian memutuskan hukum antara dua orang, berhenti di situ, nggak boleh. Karena yang dimaksud adalah huwa ghadbannya, jangan sampai ketinggalan, gitu. Kemudian na'am idza hiya ra'atil ma, yaitu jawaban Nabi ketika menjawab Ummu Sulaim yang bertanya apakah wanita wajib mandi wajib ketika dia melihat air mani wanita, maka jawabannya iya apabila dia melihat air. Jangan sampai dijawab na'am saja kemudian idza hiya ra'atil ma dihilangkan. Jadi apakah wanita wajib mandi? Ya wajib, nanti wajib terus. Kapan? Ya, nggak ada, hilang syaratnya. Maka ini nggak boleh, ya. Baik, ini jawaban Nabi kepada Ummu Sulaim ketika bertanya apakah wanita wajib mandi apabila dia mimpi basah, ya. Kemudian nggak boleh ketika ada hadis la yaqul ahadukum Allah maghfirli in syi'ta. Kalian jangan mengatakan ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau, ya. Kemudian hanya terputus kalian jangan mengatakan ya Allah ampunilah aku. Maka hilang maknanya. Harus sampai in syi'ta ini diucapkan gitu. Nggak boleh sampai di awal saja. Kemudian al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Kemudian dihilangkan kata mabrurnya. Nggak boleh, ya. Nggak boleh dihilangkan seperti ini, ya. Makanya beliau mengatakan di sini tidak boleh menghilangkan kata illa mislan bimislin hatta yabdu wa salahuhu wa huwa ghadban idza huwa ra'atil ma in syi'ta al mabrur. Ini nggak boleh dihilangkan. Karena menghilangkan kata-kata ini akan merubah makna hadis. Ini syarat pertama. Nggak boleh melakukan peringkasan apabila merubah makna. Yang kedua adalah jangan menghapus sesuatu yang menjadi tujuan hadis itu ada, ya. Kalimat yang menjadi tujuan hadis itu disampaikan, jangan sampai itu dihilangkan. Contohnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kami biasa berlayar di lautan dan kami hanya membawa sedikit dari air. Apabila kami wudhu dengan air yang kami bawa, maka kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudhu dengan air di laut? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, airnya suci. Airnya suci, ya, air laut itu suci. Dan eh, bangkainya halal, maka nggak boleh dihilangkan wa tahuru ma'uhu. Langsung mengatakan al-hillu maitatuhu, bahwasanya air laut itu bangkainya suci halal, ya. Maksud hadisnya hilang malah, maka ini tidak boleh seperti ini, ya. Baik, karena hadisnya datang untuk kalimat ini huwa tahuru ma'uhu, nah, itu yang dimasukkan dalam hadis, maka nggak boleh hilang, gitu. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan meringkas sesuatu yang menyebutkan tentang sifat ibadah, baik itu sifat ibadah qauliyah maupun fi'liyah. Jangan diringkas.
Contohnya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian duduk tasyahud, maka ucapkanlah attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka enggak boleh menghilangkan sedikit pun dari hadis ini, dari doa ini, ya, tidak boleh, kecuali mengisyaratkan bahwasanya saya di sini ada menghapus sebagiannya, maka boleh. Tapi secara hukum dasar nggak boleh, ya, nggak boleh dihilangkan atau diringkas. Kemudian yang keempat, hendaknya orang yang meringkas faham dengan konsekuensi kalimat yang disebutkan. Ya. Dan jangan sampai apa yang dia hilangkan itu merubah makna. Ya. Ya, jangan sampai dia nanti menghilangkan kata kemudian merubah makna tanpa dia sadari. Maka dia harus orang yang ahli dalam bahasa. Ya, ini kalimat yang saya susun ini merubah makna apa tidak? Baik. Kemudian yang kelima, jangan atau tidak boleh meringkas tersebut seorang rawi yang tertuduh, ya, tertuduh misalkan bihaitsu yudhon bihi su'ul hifzi, rawinya adalah rawi yang jelek hafalannya, maka nggak boleh dia meringkas, ya. Ya, jangan sampai nanti kalau dia meringkas disangka, wah ini jangan-jangan rawinya jelek hafalannya, yang lainnya nggak meringkas kok ini meringkas gitu misalnya. Atau jangan sampai nanti ketika meriwayatkan meringkas, di suatu saat dia meriwayatkan secara sempurna, disangka, wah ini ada ziyadah ini. Biasanya nggak ada tambahan ini kok sekarang ada gitu. Maka jangan meringkas, ya. Karena ringkasannya akan membuat dia diragukan tentang diterimanya, atau bisa jadi hadis yang disampaikan menjadi didhaifkan oleh yang lain. Apabila ada prasangka ini maka dihilangkan, ya. Dan syarat ini di selain kitab-kitab yang sudah menjadi referensi yang terkenal, ya. Karena sudah menjadi referensi yang terkenal, maka tidak ada keraguan di dalamnya. Contohnya Imam Bukhari, beliau kadang meringkas hadis dan mengambil syahidnya saja, mengambil kalimat yang menjadi tujuan beliau berdalil, maka boleh. Apabila 5 syarat ini telah terpenuhi, maka boleh meringkas hadis, ya. Terutama saat dibutuhkan untuk berdalil, ya, cuma berdalil sedikit, harus menyampaikan hadis panjang, nanti pada nggak paham apa maksud dalilnya, ya. Untuk berdalil di setiap potongan hadisnya, maka itu tidak mengapa, ya. Telah dilakukan oleh banyak para ahli hadis dan ahli fikih untuk melakukan peringkasan ini. Kemudian wal aula an yusyira indal ikhtisaril hadis, ketika meringkas hadis hendaknya lebih baik melakukan menambahkan kata-kata bahwasanya dia sedang meringkas. Contohnya ila akhiril hadis, ya. Saya hanya meringkas dan hadisnya masih panjang gitu. Jadi ada ila akhiril hadis, berarti di sini ada isyarat seorang ulama itu sedang meringkas gitu. Au dzakarul hadis, ya. Atau ada kalimat dzakarul hadis, bahwasanya nyebutin hadisnya inilah yang kemudian beliau menyebutkan lanjutannya gitu. Maka ini menjadi lebih bagus. Baik. Kemudian kita lanjutkan tentang meriwayatkan hadis dengan makna, ya. Secara makna bukan secara lafal, ya. Kita dengarnya dari Nabi bagaimana, kemudian diriwayatkan secara makna. Apa pengertiannya dan apa hukumnya? Meriwayatkan hadis dengan makna artinya meriwayatkan hadis bukan dengan lafal yang dia dengar dari gurunya atau dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak diperbolehkan kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, arifan bima'nahu. Orangnya harus paham makna-makna kata dan kalimat, ya. Dari sisi bahasa, ya. Dan dari sisi apa maksud dari matan hadis yang disampaikan harus paham. Kalau nggak paham jangan meriwayatkan dengan makna, karena itu akan merubah konsekuensi, ya. Kemudian ada darurat yang memang
menuntut untuk dilakukan riwayat dengan makna. Ya. Contohnya apa? Contohnya seorang rawi sedang lupa, ya. Tapi dia hafal maknanya, ya. Maka apabila dia dalam kondisi ini lupa lafalnya tapi faham maknanya, dia boleh ada darurat untuk meriwayatkan. Tapi kalau dia ingat lafalnya, maka dia tidak boleh melakukan riwayat dengan makna, ya. Kecuali ada hajat, misalkan hajat untuk memahamkan orang-orang yang sedang hadir, ya. Maksud hadis ini adalah gitu. Maka itu boleh. Baik. Kemudian yang ketiga, nggak boleh dalam lafal-lafal yang menjadi ibadah. Contoh lafal-lafal dzikir dan semisalnya. Maka nggak boleh diriwayatkan secara makna. Kemudian apabila seseorang meriwayatkan dengan makna, hendaknya dia menambahkan kata-kata yang mengisyaratkan bahwasanya di situ ada riwayat bil makna. Contohnya kata-kata au kama qala atau yang semisalnya, ya. Maka ini diperbolehkan, ya, atau ada kalimat ini mendukung bahwasanya ini riwayat hadis dengan makna. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kisah A'rabi yang kencing di masjid, ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memanggil A'rabi tersebut lalu mengatakan sesungguhnya masjid itu tidak pantas untuk melakukan kencing dan sesuatu yang kotor. Di masjid itu untuk berzikir kepada Allah, melakukan sholat, membaca Al-Quran, dan Anas bin Malik mengatakan di akhirnya au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Anas bin Malik sedang meriwayatkan dengan makna. Begitu juga di dalam hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami ketika beliau berbicara di dalam sholat dan beliau tidak tahu hukumnya, ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai sholat, maka beliau berkata kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, sesungguhnya sholat itu nggak pantas untuk melakukan ucapan-ucapan manusia, nggak boleh berbicara kepada manusia. Sholat itu untuk bertasbih, bertakbir, membaca Al-Quran. Dan au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang diucapkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Artinya Muawiyah bin Hakam As-Sulami meriwayatkan hadis ini bil makna yang dia ingat, gitu. Baik, kemudian maudhu, hadis palsu. Ada pembahasan banyak di sini, 1 2 3 4 5, ya. Ada 5 pembahasan, 1 pengertiannya, 2 hukumnya, bagaimana cara mengetahui hadis itu adalah hadis palsu. Kemudian contoh-contoh hadis palsu dan beberapa kitab yang ditulis dalam hadis palsu. Kemudian contoh rawi-rawi yang kadzab atau pendusta. Baik, al-maudhu, hadis maudhu itu adalah hadis yang didustakan atas nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian hukumnya adalah tertolak, tidak boleh disebutkan, tidak boleh disampaikan kepada masyarakat kecuali ada keterangan bahwasanya di sini palsu untuk memperingatkan mereka. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda begini begini begini, tapi di sini palsu. Nah, itu boleh. Tapi kalau nggak ada kalimat itu, maka nggak boleh disampaikan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyampaikan hadis dariku dengan sebuah hadis yang tahu bahwasanya itu adalah hadis palsu, maka dia salah satu dari para pendusta, ya. Menjadi bagian dari pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka nggak boleh menyampaikan hadis palsu kecuali dengan penyebutan bahwasanya hadis tersebut palsu. Kemudian wa yu'raful wad'u bi umurin minha. Bagaimana cara mengetahui hadis palsu? Yang pertama, pengakuan pemalsunya. Pemalsunya mengatakan saya memasukkan hadis ini, ya. Maka diketahui hadis itu palsu. Yang kedua, hadis tersebut menyelisihi logika, ya. Misalkan hadis tersebut mengandung 2 hal yang kontradiksi, ya, mengandung 2 hal yang kontradiksi. Maka ini menyelisihi secara akal, atau menetapkan sesuatu yang mustahil untuk ada, ya, atau menggugurkan sesuatu yang sudah wajib diketahui banyak orang, ya. Nanti ada contoh-contohnya, ya. Maka ini juga diketahui hadis itu palsu. Kemudian hadis yang palsu tersebut atau sebuah hadis menyelisihi hal-hal umum yang diketahui oleh banyak orang. Misalkan
menggugurkan salah satu rukun Islam atau ingin menghalalkan riba, maka sudah jelas hadisnya pasti palsu gitu kan. Atau penetapan hari akhir itu kapan? Nah, ini pasti hadisnya palsu karena nggak ada yang tahu kecuali Allah. Bolehnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Pasti ini hadis palsu karena nabi adalah nabi terakhir. Ya. Baik. Hadis-hadis palsu ada banyak, di antaranya adalah hadis-hadis fadhail ziarah kuburan Nabi, ziarah kubur Nabi, hadis-hadisnya palsu. Kemudian hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab dan sholat di bulan tersebut. Ya. Kemudian hadis-hadis tentang bahwasanya Nabi Khidir masih hidup. Ya, Nabi Khidir yang pernah bertemu Nabi Musa itu masih hidup dan beliau datang pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Ini pasti hadis palsu. Ada juga hadis-hadis yang lainnya. Kita sebutkan contohnya, cintailah Arab cintailah Arab karena 3 alasan. Karena aku adalah orang Arab, karena Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Ya, maka ini hadisnya hadis palsu. Contoh hadis palsu yang lainnya, perselisihan umatku adalah rahmat. Ini hadis palsu. Kemudian hadis palsu berikutnya, beramallah untuk dunia seakan-akan kau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhirat seakan-akan kau akan mati besok. Ini juga hadis palsu. Kemudian cinta dunia merupakan eh, ra'su kulli khati'ah, kepalanya setiap kesalahan. Ini hadis palsu. Cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Enggak pernah dikatakan Nabi SAW. Sebaik-baik nama adalah yang dipuji dan yang diibadai. Ini nama Allah SWT. Maka ini hadis palsu. Nuhya an bai'in wa syartin. Ini juga hadis palsu. Hari puasa kalian adalah hari di mana kamu menyembelih hewan korban. Hari Selasa berarti besok menyembelih korbannya hari Selasa. Hari Rabu puasanya berarti hari Rabu besok menyembelih korbannya. Nah, kayak ini juga hadis palsu. Dan telah ditulis dan telah menulis banyak kitab hadis-hadis palsu ini dari kalangan ahli hadis untuk menerangkan hadis-hadis palsu demi membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperingatkan umat. Contohnya adalah Al-Mawdu'at Al-Kubra karya Ibnu Jauzi yang meninggal pada tahun 597. Ya, cuman ada 2 kekurangan. Yang satu tidak lengkap, kemudian yang kedua memasukkan yang bukan hadis palsu di dalam kitabnya. Ada juga Al-Fawaid Majmu'ah fil Ahadis Al-Mawdu'ah. Ya. Ini karya Imam Syaukani meninggal pada tahun 1250 dan di sini ada tasahul karena beliau memasukkan sesuatu yang bukan palsu ke dalam buku ini. Kemudian yang ketiga, Tanzihu Asy-Syari'atil Marfu'ah Anil Akhbari Syani'ah Al-Mawdu'ah karya Ibnu Araq, ya, yang meninggal pada tahun 963 dan ini salah satu kitab yang paling komplit. Baik, kemudian kita beralih kepada wadda'un katsirun. Para pemalsu hadis itu banyak. Di antara pembesar-pembesarnya adalah Ishaq bin Najih Al-Malati. Kemudian Ma'mun bin Ahmad Al-Harawi. Kemudian Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi. Kemudian Al-Mughirah bin Sa'id Al-Kufi. Kemudian Muqatil bin Abi Sulaiman. Kemudian Al-Waqidi. Kemudian Ibnu Abi Yahya. Dan orang-orang ini ada golongan-golongannya. Di antaranya golongan orang-orang zindik, zanadikoh, yaitu orang-orang yang ingin merusak akidah kaum muslimin, merubah hukum-hukum di dalam Islam. Ya, ingin menghancurkan Islam dari dalam, mudahnya seperti itu. Contohnya Muhammad bin Sa'id al-Maslub yang dibunuh oleh Abu Ja'far al-Mansur. Dia telah memasukkan hadis Anas secara marfu, aku adalah penutup Nabi. Ya, jadi dia memasukkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahku kecuali Allah menghendaki lagi. Nah, ini hadis palsu. Ya. Begitu juga contohnya Abdul Karim bin Abil Auja
atau Abul Arja wallahu alam, yang dibunuh oleh salah satu khalifah dari Abbasiyah ya, di Basrah. Dan ketika dia hendak dibunuh, dihukum bunuh tersebut, dia mengatakan, aku telah memasukkan 4.000 hadis. Aku haramkan yang halal dan aku halalkan yang haram. Ya. Tapi ini bisa jadi dia juga menipu, bisa jadi. Ucapan ini juga tipuan dari dia, bisa jadi. Wallahu a'lam. Maka perlu penelitian sebuah hadis. Dan ada yang mengatakan bahwasanya orang-orang zindik telah memasukkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 4.000-an atau arba'at asyar 14.000 hadis, ya, sangat banyak sekali. Kemudian di antara para pemalsu hadis selain zanadiqah ada orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada para khalifah, para pemimpin. Ya. Contohnya Ghiyath bin Ibrahim ketika bertemu dengan Al-Mahdi. Dan ketika itu Al-Mahdi sedang bermain burung dara. Maka dikatakan kepada Ghiyath bin Ibrahim, hadis Amirul Mukminin, sampaikan hadis kepada Amirul Mukminin. Maka Ghiyath bin Ibrahim membawakan sebuah sanad palsu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi bersabda tidak ada taruhan kecuali pada khuf, pada hewan yang ada khufnya, yaitu kuda, atau nasrin, atau hewan yang nasrin itu adalah yang ada runcing-runcingnya, yaitu tombak, pemanahan, dan semisalnya, atau hafirin, hewan yang punya hafir, yaitu onta, au janahin, atau yang punya sayap, yaitu burung dara maksudnya. Maka Khalifah Al-Mahdi mengatakan, aku membuat dia memasukkan hadis. Akhirnya beliau meninggalkan burung daranya dan diperintahkan agar burung daranya disembelih. Jadi ada orang yang memasukkan hadis karena ingin mendekatkan diri kepada penguasa. Begitu juga orang-orang yang ingin mendekatkan diri mengambil hati masyarakat. Ya, ini juga terkadang tergerak untuk memasukkan hadis. Ya, ingin melakukan motivasi atau peringatan dengan tujuan ingin mendapatkan harta atau pangkat. Ya. Contohnya siapa? Contohnya adalah para ahli kisah. Ya, yang terkadang biasanya mereka bercerita di masjid atau di masyarakat atau di pasar dengan sesuatu yang membuat kita itu takjub gitu, karena kisahnya luar biasa. Ya. Maka ini juga termasuk orang yang memasukkan hadis. Ya, pernah dinukilkan ada kisah Imam Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in. Keduanya pernah sholat di sebuah masjid Rosoh. Ya. Maka ada seorang ahli kisah yang mengisahkan di masjid tersebut menyampaikan hadis kepada kami Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in. Ya. Kemudian dia menyampaikan sanadnya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah maka Allah akan menciptakan pada setiap kalimatnya satu burung, yang burung ini paruhnya itu dari emas dan sayapnya dari marjan, ya, batu-batu mutiara dan semisalnya. Dan dia menyebutkan kisah yang panjang. Setelah menyampaikan kisah tersebut, dia mengambil pemberian jamaah, ya, yang memberi dia itu. Akhirnya Yahya bin Ma'in, Imam Yahya bin Ma'in mengatakan, sini kemari, gitu. Ya, minta dia datang. Dan akhirnya dia datang, dirasa dia sedang ingin dikasih sesuatu oleh Imam Yahya bin Ma'in. Maka Imam Yahya bin Ma'in mengatakan, siapa yang menyampaikan hadis ini kepadamu? Maka dia menjawab Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in. Maka Yahya bin Ma'in mengatakan, ini aku adalah Yahya bin Ma'in dan ini temanku Ahmad bin Hambal. Kami berdua nggak pernah mendengar hadis seperti itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka si ahli cerita itu mengatakan, aku nggak pernah dengar bahwa Yahya bin Ma'in itu adalah orang bodoh. Sampai hari ini baru terlihat kebodohannya. Ya. Baru terlihat kebodohannya dan dia menyangka bahwasanya Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hambal itu hanya kalian berdua. Ya. Jadi dia mengatakan, apakah Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in itu hanya kalian berdua gitu. Ya, baru kali ini saya tahu bahwa Yahya bin Ma'in itu bodoh gitu. Sungguh aku telah menulis hadis dari 17 orang yang bernama Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in. Ya. Akhirnya Imam Ahmad
meletakkan bajunya di wajahnya dan mengatakan kepada Yahya bin Ma'in, dah biarin aja gitu. Akhirnya dia berdiri dan seakan-akan merendahkan Imam Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hambal. Baik. Kemudian di antara yang memasukkan hadis adalah orang-orang yang semangat beribadah. Ya, mereka memasukkan hadis-hadis tentang keutamaan Islam. Ya. Ya, wa ma yatasiru fihi wa fihi zuhdu fid dunya, yaitu tentang zuhud di dunia dan semisalnya. Atau maksudnya ingin membuat manusia itu agar kuat agamanya dan zuhud di dalam dunianya. Contohnya adalah Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam, Qadim Maru. Ya. Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam. Beliau memasukkan hadis tentang keutamaan surat demi surat. Ya, surat demi surat dia palsukan. Dan dia ketika ditanya kenapa kamu memasukkan ini, dia mengatakan aku melihat orang-orang sudah berpaling dari Al-Quran dan sibuk dengan fikihnya Abu Hanifah dan maghazinya Ibnu Ishaq. Ya. Dengan sebab inilah aku pasukan hadis-hadis tersebut. Gitu. Baik, kemudian di antara pemalsu hadis adalah al-muta'assibuna li madhhab au tariqah au baladin au matbu'in au qabilatin. Orang-orang yang fanatik kepada madhab, kepada tarekat, kepada sebuah kota atau seseorang yang diikuti atau suatu kabilah, fanatik pada hal tersebut. Mereka memasukkan hadis di keutamaan apa yang menjadi fanatiknya. Ya. Kemudian memuji apa yang dia fanatiki. Ya. Misalkan Maisarah bin Abdi Rabi yang dia mengaku telah memasukkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jumlahnya 70 hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia masukkan. Baik, kemudian kita membahas tentang jarh wa ta'dil. Ya. Jadi wadha' atau pemalsu hadis itu banyak, yaitu contoh-contohnya tadi. Sekarang kita ke jarh wa ta'dil. Al-jarhu itu pengertiannya apa, macamnya apa, tingkatannya bagaimana, dan syarat diterimanya bagaimana. Al-jarhu itu artinya seorang rawi disebutkan dengan sesuatu yang mewajibkan riwayat ini ditolak atau ditetapkan sebuah sifat yang menjadikan riwayatnya itu menetapkan sebuah sifat yang menyebabkan riwayat-riwayatnya ditolak. Ya, jadi menafikan sesuatu yang menjadikan hadisnya diterima atau menetapkan sebuah sifat yang menjadikan hadisnya itu ditolak gitu. Itu ada dua kemungkinan tersebut. Contohnya, huwa kadzabun, dia adalah pendusta. Ini menetapkan sebuah sifat yang mewajibkan hadisnya tertolak. Ya. Atau fasik atau dhaif. Ya. Atau menafikan sesuatu agar hadisnya itu tidak diterima. Contohnya dia tidak sikoh. Kalau sikoh kan diterima. Kalau tidak sikoh tidak diterima. Atau tidak dianggap. Atau tidak ditulis hadisnya. Maka ini termasuk jarh. Ya. Dan terbagi menjadi dua, yaitu mutlak dan muqayyad. Apa maksudnya mutlak? Maksudnya mutlak adalah seorang rawi disebutkan celaannya sehingga hadisnya itu ditolak. Ya. Tanpa ada kondisi tertentu. Ya, sehingga dia menjadi rawi yang tertolak di seluruh keadaannya. Lawannya adalah muqayyad. Ya, jarh yang muqayyad. Yaitu rawi disebutkan jarhnya tapi dengan kondisi tertentu, contohnya pada guru tertentu atau golongan tertentu atau daerah tertentu dan semisalnya. Sehingga dia menjadi orang yang tercela atau menjadi rawi yang mendapatkan penilaian buruk pada kondisi yang menjadi syaratnya, pada kondisi pada syekh tertentu atau pada kondisi tertentu itu saja, lainnya bagus gitu. Contohnya Ibnu Hajar mengatakan pada rawi yang bernama Zaid bin Habbab, dia telah diriwayatkan Imam Muslim, derajatnya adalah soduk yukhti fi hadis Tsauri, tapi dia sering salah di hadisnya Imam Ats-Tsauri. Ya. Sehingga rawi yang bernama Zaid atau Zaid bin Habab ini dia lemah di hadisnya Imam Syauri, tapi tidak lemah di hadisnya yang lain gitu.
Begitu juga contoh tentang Ismail bin Ayyash, ya. Dia thiqahkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Bukhari. Ketika Ismail bin Ayyash meriwayatkan dari ahli Syam, penduduk kota Syam atasnya. Tapi dia dilemahkan ketika meriwayatkan dari penduduk kota Hijaz, Mekah, Madinah. Ya. Maka Ismail bin Iyas ini adalah rawi yang dhaif ketika meriwayatkan dari penduduk kota Mekah dan Madinah, tapi menjadi rawi yang thiqah ketika meriwayatkan dari penduduk kota Syam. Gitu. Baik. Begitu juga saat seorang rawi dikatakan dia adalah rawi yang dhaif di hadis-hadis sifat misalkan. Maka dia dhaif di hadis-hadis sifat, tapi dia sikoh di hadis-hadis yang lainnya. Baik. Tapi terkadang ketika seorang rawi dikatakan dia itu sikoh loh, tapi dijawab dalam konteks ingin mengcounter sebuah jarah, ya bahwasanya dia adalah rawi yang sikoh, misalkan dia ingin jarahkan ingin mencela ya. Jadi ketika disebutkan rawi ini sikoh begini-begini baik kok gitu. Maka dia jawab enggak, dia itu enggak sikoh di rawi ini misalkan. Maka lam ya'mna an yakuna dha'ifan fi ghairihi aidan. Ya, bisa jadi dia juga lemah di kondisi yang lain ya. Bukan hanya di kondisi yang sedang dalam pertanyaan atau konteks yang sedang di counter itu saja ya, bisa meluas gitu. Ya, jadi ini ketika ada di konteks pertanyaan, apakah rawi ini sikoh-sikoh begini, begini, begini. Enggak, dia itu enggak sikoh. Ya bisa jadi dia enggak sikoh, bukan hanya di sini saja, di luar sana juga iya, di permasalahan yang di luar sana. Baik, itu tentang jarh. Kemudian sekarang al-jarh maratib, ya. Celaan kepada rawi itu bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah madalla ala bulughil ghayah, yang tingkat paling tinggi, misalkan agdzabun nas, ya. Ruknul kadzib, ya, manusia paling pendusta, tiangnya para pendusta dan semisalnya. Kemudian tingkat berikutnya madalla alal mubalaghah, yang menunjukkan sangat, contohnya kadzab, fa'al, wadda, dajjal, ya. Ini tingkat berikutnya. Kemudian ashaluha, ya, yang paling ringan dalam jarh itu adalah lin, ya, lembut, lemah. Sayyul hifdzi, hafalannya buruk, dan fihi maqal, padanya ada pembicaraan, ya. Maka ini juga jarh. Wa baina dzalika maratib ma'lumah, dan di antara beberapa ini, antara yang paling tinggi dan paling rendahnya ada beberapa derajat lain. Untuk diterimanya jarh, maka dipersyaratkan ada 5 syarat. Ya. Yang pertama, yang melakukan jarh adalah seorang yang adil, bukan orang yang fasik. Yang kedua, yang melakukan jarh adalah orang yang fokus, ya, bukan orang yang lalai. Kemudian yang ketiga, yang melakukan jarh adalah orang-orang yang tahu sebab-sebab jarh dan tidak diterima dari orang-orang yang tidak paham tentang jarh. Kemudian yang keempat, an yubayyina sababal jarh, harus disebutkan kenapa seorang rawi dijarh dan tidak diterima jarh yang tidak ada alasannya. Contohnya hanya mengatakan dhaif atau hadisnya tertolak, ya. Maka nggak diterima sampai dijelaskan sebabnya. Karena bisa jadi seorang melakukan jarh dengan alasan yang sebenarnya tidak menjadi sebab jarh gitu, dengan alasan yang salah. Maka harus disebutkan. Wa hadza huwal masyhur, dan inilah pendapat yang masyhur, tapi di pendapat Ibnu Hajar lain, ya. Pendapat Ibnu Hajar rahimahullah, diterima jarh yang mubham, tidak ada alasannya, kecuali pada orang-orang yang diketahui adalahnya. Orang-orang sudah terkenal kejujurannya, kebaikannya, kok tahu-tahu ada jarh tanpa alasan, maka nggak diterima. Tapi kalau orang ini nggak ma'ruf, maka diterima gitu. Baik. Wa hadha huwal qaulur rajih la siyama idza kana al-jarih min a'immati hadasyan. Dan inilah pendapat yang kuat, terutama apabila komentar-komentar jarh ini dari para ulama yang terkenal dalam ilmu ini. Baik. Kemudian jangan sampai jarh itu kepada orang-orang yang sudah mutawatir kejujurannya, terkenal keimamannya. Contohnya Imam Nafi', Imam Syu'bah,
Imam Malik, Imam Bukhari, maka kalau ada orang yang menjarah mereka nggak diterima jarahnya. Ya, ini beberapa syaratnya. Kemudian at-ta'dil. Ya, ta'dil itu adalah pujian. Ada pengertiannya, macamnya, tingkatnya, dan syarat diterimanya. Ta'dil itu adalah menyebutkan tentang rawi dengan sesuatu yang menyebabkan dia itu wajib diterima riwayatnya, ya, atau menetapkan sifat yang dia itu diterima dan menafikan sifat ditolak. Contohnya dia adalah rawi yang thiqah, rawi yang kuat, la ba'sa bihi, nggak apa-apa, dia itu diterima. La yaruddu hadithu, hadisnya nggak tertolak. Ya, ini termasuk takdil, menyebutkan sifat yang wajib diterima hadisnya atau sifat yang membuat hadisnya diterima atau hadisnya nggak boleh ditolak. Ya, ini adalah takdil. Terbagi menjadi dua, yaitu mutlak dan muqayyad sebagaimana yang tadi. Kalau mutlak berarti disebutkan ta'dil rawi ini tanpa syarat tertentu, sehingga dia menjadi orang yang thiqah di seluruh keadaan tanpa terkecuali. Kalau muqayyad, rawinya disebutkan ta'dil tapi dengan kriteria tertentu. Contohnya pada guru tertentu atau kelompok tertentu atau yang semisalnya. Maka dia menjadi rawi yang thiqah pada kondisi yang disebutkan, tapi dia menjadi rawi yang dhaif pada kondisi yang lainnya. Contohnya adalah dikatakan huwa thiqatun fi hadis az-Zuhri. Dia adalah rawi yang thiqah dalam hadisnya Imam Az-Zuhri. Atau di dalam hadisnya rawi-rawi Hijaz, ya. Maka dia tidak thiqah, ya. Fala yakunu thiqatan, kalau dalam kondisi kayak gini maka dia tidak thiqah di selain mereka. Ya, di selain Imam Zuhri tidak thiqah, di selain orang Hijaz nggak thiqah, ya. Tapi apabila dalam konteks pertanyaan atau konteks ingin mengcounter, ya. Jadi mengcounter prasangka dia itu rawi yang lemah loh, gitu. Kemudian di counter enggak, dia itu rawi yang baik, gitu. Maka tidak menutup kemungkinan dia tetap thiqah di kondisi yang lainnya, bukan hanya di kondisi yang di counter itu saja, ya. Contohnya dia enggak thiqah di Imam Zuhri, enggak, dia thiqah di Imam Zuhri. Nah, itu maksudnya bisa jadi dia masih thiqah di imam yang lainnya, gitu. Baik. Wa ta'dil maratib. Pujian ini ada beberapa tingkat. Tingkatan tertinggi adalah yang sampai tingkat puncak, misalkan autsaqun nas atau ilaihil muntaha fit tasbit, ya. Dia puncak kekuatan hafalan. Dia puncak orang yang paling dipercaya. Kemudian berikutnya adalah ta'aqqudus sifat. Sifatnya di takkid. Ya, contoh dengan dua sifat. Contohnya thiqatun thiqah atau thiqatun sabtun. Ini bawahnya. Kemudian paling rendahnya adalah ma asy'ara bil qurbi min ashalil jarh, ya. Tingkatan yang komentar-komentarnya itu sudah dekat dengan jarh sebenarnya. Contohnya soleh atau muqarib hadis atau yurwa hadisuhu atau yang semisalnya. Ini adalah tingkatan-tingkatan yang paling rendah dalam ta'dil. Dan ini ilmunya cukup panjang. Ini hanya ringkasan saja, hanya pendahuluan. Kemudian wa yushtaratu liqabuli ta'dil asyurut al-arba'ah. Harus ada 4 syarat untuk diterima ta'dil. Yang pertama tadi adil, nggak boleh orang fasik. Kemudian yang kedua orang yang fokus, bukan orang yang lalai, ya. Tidak hanya fokus pada sebab-sebab zahir saja, ya, karena bisa jadi itu bukan menjadi alasan kuat. Kemudian yang ketiga dia faham sebab-sebab ta'dil, maka kalau dia nggak faham nggak diterima, gitu. Kemudian yang keempat tidak mentakdil, tidak memuji rawi-rawi yang sudah terkenal riwayatnya tertolak, atau orang-orang yang pendusta atau orang-orang fasik, maka enggak diterima kalau mentautsik atau mentakdil rawi-rawi yang sudah terkenal tersebut. Baik, kemudian ta'arudul jarh wa ta'dil. Ketika ada kontradiksi dalam jarh wa ta'dil, pengertiannya dan keadaannya. Hanya dua pembahasan. Ta'arudul jarh wa ta'dil, ya. Ketika ada pertentangan jarh wa ta'dil, yaitu seorang rawi disebutkan sifat yang menyebabkan riwayatnya diterima dan disebutkan juga sifat-sifat yang menyebabkan riwayatnya ditolak. Jadi ada kontradiksi, ya. Contohnya sebagian ulama mengatakan innahu thiqah, tapi sebagian lain mengatakan innahu dhaif, ya. Satunya mengatakan thiqah, yang satu mengatakan dhaif. Maka ini kontradiktif.
Kemudian ta'arud di sini ada 4 keadaan. Keadaan pertama, antara jarh wa ta'dil itu sama-sama nggak beralasan, tidak ada alasannya. Dikatakan dia thiqah dan dia dhaif tanpa alasan sama sekali, ya. Tidak disebutkan sebab-sebab jarh wa ta'dilnya. Fa in qulna bi adami qabulil jarh mubham, kalau kita memakai pendapat bahwa jarh atau celaan pada rawi tanpa alasan itu diterima, maka atau tidak diterima, yaitu jarh yang tanpa alasan tidak diterima, maka kita mengambil pendapat yang memuji dia, gitu. Ya, karena tidak ada ta'arud di sini sebenarnya. Ya, karena nggak ada ta'arud, ya bahwasanya takdir lebih kuat daripada jarh. Jarh yang tidak ada alasan nggak diterima karena gitu. Dan inilah yang rajih gitu. Atau wa in qulna biqabulihi, kalau kita terima bahwa jarh yang tanpa alasan itu kita terima, dan ini yang rajih kata beliau, maka saat ini terjadi kontradiksi, ya. Maka diambil yang paling rajih, ya. Mungkin yang paling rajih siapa? Misalkan dari sisi para penilainya itu siapa? Penilai yang status tinggi atau status rendah, ya. Kita lihat itu. Atau ma'rifatu bihali syakhsi, siapa yang paling paham dengan orang ini? Atau siapa yang paling paham dengan sebab jarh wa ta'dil? Atau siapa yang paling banyak menjarah atau mentakdil? Ini menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam hal ini, ya. Kemudian keadaan kedua, an yakuna mufassiraini, kedua-duanya beralasan, ya. Kedua-duanya beralasan jarahnya maupun takdilnya. Maka yang diambil adalah jarahnya, ya, karena bagi orang yang menjarah ini ziyadatu ilm, punya ilmu yang lebih. Kecuali kalau orang yang mentakdil ini mengatakan aku tahu bahwa sebab yang menyebabkan dia dijarah ini telah hilang. Maka saat itu diambil pendapat orang yang mentakdil. Karena bagi orang yang mentakdil di kondisi ini dia lebih paham bahwasanya alasannya telah hilang. Baik, kemudian keadaan ketiga, takdilnya mubham dan jarahnya mufassar. Takdilnya yang mengatakan dia thiqah, kemudian jarahnya mengatakan dia dhaif karena 1, 2, 3. Maka diterima jarahnya, ya, karena ada ziyadatul ilmi pada mereka. Kemudian keadaan keempat, jarahnya mubham, takdilnya mufassar. Maka otomatis diterima takdilnya karena lebih kuat, ya. Wa ilahuna intaha muqarrar sanah al-ula ats-tsanawiyah. Disinilah berakhir kurikulum semester 1 di SMA Ma'had Ilmi tentang mustalah hadis, penulisnya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal soleh, wa tatibul awqat, ya, waktu itu berbarokah. Semoga salawat dan salam atas Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari akhir. Kemudian kita akan masuk pada semester kedua, tentang semester kedua dan pembahasan tentang hadis berkaitan dengan hadis itu dinisbatkan kepada siapa, ya, kepada Nabi apa sahabat atau tabi'in. Nanti ada nama-namanya tersendiri. Baik, insya Allah kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.